Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan pengelolaan jalan tol yang berkelanjutan, salah satunya melalui pelayanan optimal untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, pemerintah turut menghadirkan lingkungan jalan tol yang lebih baik. Telah dilaksanakan penilaian jalan tol berkelanjutan pada Jalan Tol Bali Mandara. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengamanatkan kepada setiap badan usaha jalan tol BUJT untuk terus meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi. Dia mengatakan jalan tol Bali Mandara telah melebihi standar minimal jalan tol karena memiliki ciri khas dan mengedepankan kearifan lokal. Saya berharap jalan tol Bali Mandara semakin lebih baik dalam setiap layanan dan pengelolaannya karena kita ingin standar jalan tol terutama dari sisi beautifikasi yang sudah melakukan penyesuaian apalagi akan mendukung kegiatan G20 pada November mendatang. Di tahun 2022, Jalan Tol Bali Mandara telah menerapkan hemat energi, yakni sudah adanya fasilitas pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan water recycling. Fasilitas PLTS yang terpasang di Jalan Tol Bali Mandara tersebut sebagai salah satu infrastruktur ramah lingkungan yang turut mendukung pelaksanaan presidensi G20 tahun 2022. PLTS tersebut berkapasitas maksimum 40 kWp, dipasang di 6 titik, masing-masing diakses masuk dan keluar jalur motor di 3 gerbang tol Jalan Tol Bali Mandara. Pasokan listrik yang digunakan melalui PLTS tersebut akan menjadi sumber listrik yang ramah lingkungan untuk lampu penerangan jalan umum PJU, kantor operasional dan juga gerbang tol. Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol Ketut Adi Putra Karang menambahkan, penataan Jalan Tol Bali Mandara yang berbasis Green Environment dalam menyambut penyelenggaraan presidensi G20 di Bali pada November 2022 juga selaras dengan konsep jalan tol berkelanjutan. Jalan Tol Bali Mandara adalah jalan tol pertama di Provinsi Bali, Indonesia. Jalan Tol Bali Mandara melintasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Jalan tol ini menghubungkan Nusa Dua, Bandara Udara Internasional Ngurah Rai, dan Benoa. Jalan tol ini sebagian besar berada di atas laut. Berikut beberapa keunikan mengenai Jalan Tol Bali Mandara. Satu, 100% kreasi anak bangsa. Karena konstruksi jalan tol ini dibuat oleh konsorsium BUMN dan BUMD Bali. Tak hanya itu, jalan tol sepanjang 12,7 km dan menghabiskan dana 2,4 triliun ini juga dibiayai oleh sindikasi Bank BUMN dan Jasa Marga, tidak melibatkan APBN sama sekali. Juga material dan teknologi seluruhnya merupakan karya anak bangsa. Dua, pembangunan singkat. Jalan tol ini mulai dikonstruksi sekitar bulan Maret 2012 dan selesai sekitar bulan Mei 2013. Terhitung cepat untuk pengerjaan tol di atas laut tersebut. Tak banyak lahan yang harus dibebaskan karena sebagian besar tol ini menggantung di atas laut. Hanya saja ada beberapa lahan mangrove yang tergerus pada masa konstruksi. Meski demikian, sebanyak 16.000 pohon mangrove kembali ditanam setelah konstruksi selesai. Tiga, sebelumnya memiliki dua alternatif nama. Awalnya jalan tol ini dikenal dengan Tol Atas Laut Bali. Orang pun ada yang menyebutnya Jalan Tol Nusa Dua, Ngurah Rai Benoa karena menghubungkan ketiga daerah tersebut. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan dua nama untuk tol tersebut ke Presiden SBY. Dua nama itu adalah Soekarno-Hatta dan Bali Mandara. 4.
terdapat jalur sepeda motor. Ini merupakan jalan di atas laut pertama yang memiliki jalur khusus motor. Motor disediakan jalur khusus sebelah kiri, kanan bahu jalan. Kecepatan motor yang melaju di tol ini ditetapkan 25 km per jam sampai 40 km per jam. CCTV dan alat pemantau angin 24 jam. Karena dibangun di atas perairan, tol ini riskan terhadap besarnya kecepatan angin. Oleh karena itu, dipasanglah alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Jika kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih, jalan tol ditutup sementara untuk menghindari resiko kecelakaan. Tak hanya itu, CCTV 24 jam siap memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok. Jasa Marga pun menyediakan derek gratis.